Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nilan Asri Menikasari dengan NIM 2317041176. Saya dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Dari video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang manajer dari Bagus Agro Plago. Simak videonya ya. Salam harmoni. Halo semuanya, di sini saya sedang bersama Ibu Manajer dari Bagus Agro Plago. Om Swastiastu Ibu. Swastiastu. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilan Asri Menikasari. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi S1 Manajemen. Di sini saya ingin mengajak Ibu berbincang-bincang sedikit mengenai Bagus Agro Plago. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Nama saya Loh Putus Rikasih. Saya menjabat sebagai Product Manager di Bagus Agro Plago. Baik Ibu, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai Bagus Agro Plago. Nah, saya pernah membaca Ibu bahwa Bagus Agro Plago ini merupakan suatu agrowisata yang sangat sudah terkenal sekali di Bali, di mana dia memadukan suatu pertanian dengan perhotelan, yang dimana memegang konsep atau filosofi Trihita Karana. Nah, Ibu bisa jelaskan sedikit mengenai deskripsi dan bagaimana awal mula Bagus Agro Plago ini berdiri sehingga sampai saat ini masih banyak diminati. Baik, terima kasih Adik Astrid. Saya mungkin berikan keterangan tentang apa itu Bagus Agro Plago, apa sebenarnya ya. Jadi memang benar seperti yang Adik sempat baca atau dengar bahwasanya kami itu Bagus Agro Plago itu adalah pionir, dalam artian kami nomor satu lah memadukan konsep pariwisata dengan pertanian tersebut. Nah, Bagus Agro Plago ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 2003. Nah, tetapi baru dikembangkan waktu 2003 itu kami murni pertanian saja. Kemudian di tahun 2014 kami sudah mulai mengalihfungsikan lahan sedikit, menjadikan dia resort gitu, tapi tidak sepenuhnya. Nah, Bagus Agro Plago ini adalah pengembangan dari perusahaan Bagus Discovery yang memayungi 4 hotel di Bali. Jadi ada Puri Bagus Manggis yang pertama, kemudian ada Puri Bagus Candi Dase, yang ketiga itu namanya Puri Bagus Lovina di Singaraja, yang keempat Bagus Jati, terus kemudian yang kelima ini yang terakhir inilah pengembangan baru daripada Bagus Discovery Group bernama Bagus Agro Plago. Nah, di 5 unit usaha hotel ini semuanya punya karakteristik yang beda. Nah, terutamanya kita sekarang ngomong masalah Bagus Agro Plago itu adalah di mana dia konsepnya itu adalah memadukan pertanian ini dengan tourism. Itu kita padukan ya, kita apa istilahnya selaraskan begitu, kita kawinkan dia sehingga menjadi sebuah tujuan wisata, agrowisata yang juga ada turismenya gitu. Jadi agrowisata inilah sebagai magnet daripada turisme ini sehingga mereka datang. Nah, kami punya filosofi di sini adalah yang sudah sangat terkenal di Bali, yaitu Trihita Karana. Jadi mungkin adik sudah tahu bahwasanya Trihita Karana itu adalah harmonisasi antara lingkungan, jadi alam dengan Tuhan ya, terus kemudian alam dengan manusia, kemudian alam dengan lingkungan gitu ya. Itu jadi ada 3 harmonisasi tersebut. Nah, kalau Ibu bisa jabarkan yang mana yang pertama itu adalah dari sisi alam lingkungan pada apa ya, dari manusia dengan lingkungan, kan begitu ya tadinya ya, manusia dengan lingkungan, kemudian manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, kan begitu. Nah, saya bahas dulu tentang manusia dengan lingkungan. Jadi lingkungan ini yang mana tadinya alam Desa Plago ini, yang terutamanya lingkup kami di Bagus Agro yang ada 18 hektar ini dulunya adalah lahan tidur ya kami istilahkan, jadi perkebunan yang tidak sempat
terurus gitu, walaupun terurus tapi tidak diurus dengan baik, dengan serius gitu. Nah kemudian kami beli gitu ya, kami beli di tahun 2003 gitu. Terus kemudian kami bikinlah pertanian yang juga pertanian yang kita garap dengan serius gitu. Tetapi kok hasil kebun ini kita rasa kurang optimal untuk diperdagangkan, anggap begitu. Nah sehingga terpikir bahwasanya ya kita garap lagi lah dengan lebih bagus gitu. Garap dengan lebih bagus ini artinya kita membenahi lingkungan tersebut yang tadinya dari hutan, kemudian dari lahan tidur, terus kemudian kita garap dengan baik sehingga lingkungan ini jadi asri. Pun kemudian kita alih fungsikan lahan ini sedikit untuk menjadi sebuah akomodasi sedikitnya. Nah kemudian manusia dengan manusianya ini sekarang manusia dengan manusia ya, kami di sini memperkerjakan hampir 97% bahkan ya 95 sampai 97% itu adalah masyarakat lokal setempat. Ya kami memberikan dia pengetahuan, memberikan training bagaimana profesionalisme bekerja di hospitality. Nah sehingga harmonisasi antara manusia dengan manusia itu ada gitu. Dengan memperkerjakan mereka, tentu mereka tidak eksodus beramai-ramai ke kota untuk mencari pekerjaan. Sehingga apa? Sehingga yang namanya budaya, budaya, kemudian dia menyama beraya lah, anggap begitu ya. Kemudian meyadnya gitu, mengerti adik meyadnya, sehingga hubungan manusia dengan Tuhan itu selalu harmonis. Jadi selalu terjaga budayanya. Jadi itu yang kami filosofikan di sana gitu, dan itu terjadi di situ di Bagus Agro. Nah sampai di situ terus kemudiannya berkembanglah seperti sekarang. Jadi pertanian yang dikawinkan dengan pariwisata itu ternyata memang ngena gitu. Ternyata tren pariwisata itu dari kemarin tahun 2014 itu kami sudah melihat bahwasanya tren yang ada itu adalah turisme ini dia ke alam gitu. Dia senang dengan alam gitu, tidak lagi yang senang dengan beberapa ataukah mungkin setengahnya senang dengan beach resort gitu yang di pantai, tetapi pun mereka juga sangat menyenangi situasi-situasi suasana-suasana seperti Bagus Agro begitu. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali ya Ibu penjelasannya, di mana selain kita dapat belajar bertani, mungkin kita dapat menikmati menginap dengan suasana alam yang masih sangat asri. Dalam suatu agrowisata kan tentunya ada yang namanya struktur organisasi kan Bu. Bagaimana sih Bu struktur pengorganisasian di Bagus Agro Plaga sendiri? Ya, jadi karena kami ada 5 resort gitu, jadi tentunya itu sama saja. Nah, yang sedikit istimewa di sini itu kan karena kita menggandeng agro, sehingga susunannya itu yang umum itu kami di Bagus Discovery Group itu susunannya adalah resort manager. Di situ mungkin hotel-hotel lain menyebutnya dengan general manager, itu orang paling pertama. Kemudian dia bertanggung jawab atas seluruh operasional yang ada. Kemudian di bawahnya lagi ada disebut ada 2 lagi, dia punya wakil gitu, katakan ada property manager, ada product manager. Yang mana property manager ini adalah menyiapkan kesiapan daripada produk yang ada. Produk yang ada itu termasuk yaitu akomodasinya, apalagi gandengannya dari akomodasinya. Tentu kalau tamu yang menginap tentu perlu makan, minum ya. Ya inilah kesiapan ini dia. Nah ini si yang produk ini dia seakan-akan sebagai penjualnya gitu. Di samping juga ada sales office yang kami punya. Si product manager ini juga bertanggung jawab atas satisfaction tamu-tamu, dari kepuasan tamu dan juga upselling, sehingga dia menghasilkan revenue atau tambahan revenue pendapatan di hotel tersebut. Karena kan kalau sales mereka menjual kamar gitu ya, katakan ya. Tamu beli kamar, kemudian mungkin yang dibeli itu hanya makan paginya. Setelah sudah di hotel, nah bagaimana perannya si product manager ini untuk upselling, menjual aktivitas yang kita tawarkan. Tidak hanya makan pagi, tapi makan siangnya bagaimana, makan malamnya bagaimana,
Mungkin dia perlu dengan tour di agro karena kita punya agro, ajak berwisata agro dan sebagainya. Nah, itulah ini si product manager ini. Nah, kemudian ada satu lagi digandeng agro manager. Nah, agro manager ini apa fungsinya? Kok kurang lebih sama dengan si properti, dia cuma menyiapkan kesiapan agronya itu sendiri. Jadi dari awal ya, dari penanaman sampai dengan produksi. Itu yang ada. Nah, kemudian di bawah-bawahnya ini tentu ada sub-subnya. Seperti di bawah lagi wakil manajer ini ada yang namanya supervisor yang mensupervisi, yang mengawasi. Di bawahnya itu adalah ya itu grassroots-nya, anak-anak buahnya ini. Nah, seperti itu aja. Baik Ibu, jadi pembagian struktur organisasinya itu sesuai dengan divisi-divisi tersendiri. Betul. Ibu. Jadi seperti yang tadi Ibu katakan bahwa Bagus Agro Plage ini mempekerjakan 90% dari penduduk lokal. Lalu bagaimana sih Bu sistem perekrutan karyawannya? Apakah ada poin plus jika kita ingin bergabung menjadi karyawan di Bagus Agro Plage? Seperti tadi di awal Ibu sebutkan bahwasannya kita berfilosofi manusia dengan manusia. Ya tentu kami mendahulukan dulu ya. Jadi di lingkungan kami sendiri dengan cara kalau kita perlu karyawan, kita bersurat ke kantor desa. Jadi melalui kepala desa setempat, mereka juga akan menginformasikan ke banjar-banjar setempat ketika ada orang yang punya kriteria yang sesuai dengan yang kita minta di resort, ya itu tentu kita terima gitu loh. Artinya kita perekrutan karyawan tuh pertama kalinya melalui itu dulu. Jadi melalui desa dulu, dari kepala desa. Ketika ada yang memang memenuhi syarat kita akan terima, tetapi ketika tidak itu kita baru kembali ke apakah itu lewat sosmed atau media ataukah mungkin periklanan yang lain begitu. Bagaimana tahapan-tahapan ketika kita melamar di sana Ibu? Misalnya dari kita menaruh lamaran, lalu akan selanjutnya di bagaimana? Dari mengajukan lamaran dulu, kemudian pasti kita akan panggil, diadakan interview. Nah, interviewnya ini apakah sudah kembali lagi sesuai dengan kriteria yang kita perlukan? Ya, kalau andai kata iya, tentunya kita, kalau memang kita perlunya urgent, kalau memang dia sudah benar-benar lulus dalam tes itu, interview tersebut, kami tentu terus akan katakan kita terima. Tinggal tunggu waktu kapan kita bisa, kapan mereka bisa, kapan kesediaan si calon pegawai ini untuk bergabung dan sebagainya. Ya, andai kata tidak memenuhi syarat, ya kita pending dulu. Ataukah mungkin dia tamatannya mungkin beda, tapi mungkin belakang hari kita perlu tamatan yang seperti begitu, tentu belakang hari kita akan hubungi. Baik Ibu, lalu bagaimana sih sistem kerja pada Bagus Agro Plage? Apakah menggunakan sistem shift? Seperti yang saya baca kan Bagus Agro Plage ini buka 24 jam Ibu. Dan bagaimana sih sistem job desk di setiap karyawannya? Kita pakai shifting memang, jadi ada departemen-departemen tertentu yang punya 3 shift. Katakan Pronopis mereka harus 24 jam. Di security tentunya 24 jam. Ada juga di engineering ya, karena kita nggak pernah tahu kerusakan itu terjadi dini hari atau apa, itu ada 24 jam. Yang lain nggak, kayak restoran mereka 2 shift sampai jam 11 mereka udah pulang. Nah Ibu, di Bagus Agro Plage ini apakah menggunakan sistem bonus maupun reward yang dimana biasanya kan hotel-hotel di Bali maupun agro-agro di Bali itu menggunakan sistem bonus THR atau tunjangan hari raya. Apakah di Bagus Agro Plage ini menggunakan sistem tersebut Ibu? Tentu. Tadi ada kelupaan sedikit job desk itu. Jadi job desk itu ya sesuai dengan departemen mereka. Jadi semuanya punya job description masing-masing ya. Katakan di Pronopis itu tidak melulu Pronopis saja. Pronopis itu namanya kan terdepan, tapi ada sub-subnya, ada reception, reservation atau telepon operator. Ini masing-masing ini punya job desk sendiri-sendiri. Kalau tadi nyinggung masalah THR bonus itu memang sudah diatur oleh pemerintah dan kami juga mentaati dan menjalankan itu. Baik, sangat luar biasa sekali Ibu penjelasan mengenai deskripsi dan juga struktur-struktur dari Bagus Agro Plage sendiri. Nah, dapat saya simpulkan bahwa Bagus Agro Plage ini merupakan suatu agrowisata yang sangat
sudah terkenal sekali di Bali, yang dimana dia memadukan antara pertanian dan juga perhotelan, yang dimana sangat memegang teguh filosofi maupun kepercayaan terhadap Trihita Karana, yang dimana nantinya akan menguntungkan dari segi manusia dengan manusianya, segi manusia dengan Tuhan, dan segi manusia dengan alam lingkungannya. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi ya Dek, sebelum ditutup. Itu tadi saya mungkin agak kurang di mana ada dari filosofi Trihita Karana yang manusia dengan manusianya itu sendiri. Nah, kami mencoba juga di situ tuh menjual semacam paket untuk anak-anak sekolah. Jadi mulai dari anak kecil ya, mulai dari anak TK sampai dengan tingkat university pun datang ke tempat kita untuk belajar bercocok tanam. Karena kan sekarang ini anak-anak kota terutamanya mereka sama sekali tidak tahu apa itu bercocok tanam ya. Kalau mereka makan sayur apa yang namanya wortel itu dia hanya kenal fisiknya wortel. Cuman bagaimana proses tanam ya yang seperti begitu kami ajarkan dari mereka masih dini. Jadi itu kita memberi pengetahuan ke mereka untuk itu. Baik, jadi Bagus Agroplaga ini sangat menawarkan banyak sekali keunikan ya Ibu. Betul. Dimulai dari kita bisa belajar bertani, kita bisa menginap dengan suasana alam yang asri. Betul. Dan kita juga bisa menikmati hidangan dari hasil perkebunan kebun sendiri. Betul. Nah, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan di tengah kesibukan Ibu. Semoga kedepannya Bagus Agroplaga semakin sukses, semakin maju, dan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat lokal maupun mancanegara. Terima kasih. Baik semuanya, sekian video dari saya bersama Ibu Manajer dari Bagus Agroplaga. Video ini saya akhiri dengan salam harmoni.